Pemirsa Intens Investigasi, Firdaus Oyobo lagi-lagi kembali menggegerkan publik. Setelah sebelumnya mengklaim memiliki gunung uranium di Bima NTB yang bisa menghidupi warga dunia selama 1000 tahun, kini ia pun kembali mengungkap bahwa dirinya pun menerima tanah seluas 110.000 hektar dari ahli waris tanah Kerajaan Banten sebagai hadiah atas kemenangan sebuah perkara. Lantas, seperti apa bersama sang ahli waris, Firdaus pun melakukan survei lahan yang diklaim sebagai miliknya, di mana membentang dari daerah Parung hingga Citayam dan melintasi 7 desa, termasuk wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Seperti apa pula Firdaus yang menunjukkan bukti berupa dokumen bahwa dirinya benar mempunyai tanah ribuan hektar di Parung. Hingga ia pun menyoroti Danau Tonjong di Kecamatan Tajur Halang yang ia klaim akan segera diambil alih dan dijadikan destinasi wisata. Lebih dari sekedar tanah, bagaimana pula Firdaus yang menegaskan statusnya sebagai cucu Sultan Bima NTB yang menurutnya tidak dapat dibantah. Hingga ia pun percaya bahwa kepemilikan gunung dan juga tanah luas adalah takdir yang mengalir dari Allah SWT. Selain itu, seperti apa pula sidang kedua perkara Undang-Undang ITE yang melibatkan Iklim Hakim kembali digelar pada Kamis 20 Februari 2025 secara tertutup di Pengadilan Jakarta Utara. Hingga suasana persidangan kemarin pun mendadak tegang ketika Hotman Paris tiba-tiba saja jatuh sakit saat sesi pemeriksaan berlangsung. Hingga hakim pun mengambil keputusan untuk menunda sidang demi memberikan waktu bagi Hotman untuk mendapatkan perawatan. Dan bagaimana pula Ade Suryani, istri kedua Rasman, yang tidak bergeming sedikit pun dalam memberikan dukungan bagi sang suami. Di mana dengan ketulusan seorang istri, Ade pun tidak hanya selalu hadir untuk menemani sang suami dalam setiap menghadapi berbagai kasus, namun ia pun juga hadir sebagai sandaran, menyampaikan doa dan juga support di tengah gelombang kritik yang terus menggulung. Bahkan bulian pun datang kepadanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sebelumnya mengejutkan publik dengan video klaim kepemilikan gunung di Parung, Bogor, Jawa Barat, Firdaus Oyobo kembali membuat pernyataan yang tidak kalah mencengangkan. Ya, kali ini ia pun mengungkapkan bahwa dirinya memiliki tanah seluas 110.000 hektar yang ia peroleh sebagai hadiah atas kemenangan dalam sebuah perkara. Tanah tersebut menurut Firdaus diberikan langsung oleh ahli waris Kerajaan Banten yang tidak lain adalah cucu dari sang raja. Dalam sebuah momen yang terekam, Firdaus pun tampak berada di lokasi bersama sang ahli waris dan melakukan survei atas lahan yang diklaim sebagai miliknya. Dengan penuh keyakinan, Firdaus pun menunjukkan area yang disebutnya sebagai bukti nyata dari hak kepemilikannya. Tak hanya itu, Firdaus pun juga mengungkapkan bahwa ahli waris Kerajaan Banten kini mulai berani muncul ke hadapan publik yang tentu saja menguatkan legalitas atas tanah yang mereka serahkan kepada Firdaus. Nah, ini Danau Bilabong Bogor, ini punya kita juga ya. Ini alat haknya perponding, sekarang masih kosong, perponding 9, punya Raden Prabu Ngabeawan, Raja Pasundan, cucunya Raja Pasundan atau Banten. Saya bersama tim dengan ahli waris sedang cek lokasi ya. Jadi kita satu persatu survei semuanya. Ini udah mulai goyang nih di sekitaran Parung, Kalisuren, semua udah mulai goyang nih semua. Karena udah tahu Raden Prabu Ngabeawan udah mulai keluar ahli warisnya. Nah, ini salah satu ahli warisnya. Jadi gimana, Bang Aib Cepulo? Ya kita tahu saja, seakan semuanya udah
untuk Pak Firdaus, daerah Parung, daerah Provinsi 9, dari Cilebut, dari mulai Cilebut sampai Citayam. Sebenarnya sampai Depok ke sini, sampai Pondok Terong sebatas pertama. Ada nanti kita gugat satu. Iya, taunya sampai Citayam aja Pak. Sampai dari mulai Cilebut, Kalisuren, Cimanggis, Bojonggede sampai Depok Pondok Terong itu Pak. Kalau kita ini kan dari leluhurnya memang udah kaya gitu, sampai gua kaya. Jadi dalam pikiran dia jangan sampai digoreng-goreng. Wah, Daud punya gunung, nggak mungkin. Kalau lo orang nggak mungkin, gua di cucunya Sultan mungkin aja kan gua bilang. Uranium aja gua punya gitu loh. Leluhur gue. Ya, kisah kepemilikan lahan yang diklaim oleh Firdaus Oyobo ini pun memang semakin menarik perhatian publik. Apalagi melihat Firdaus yang seakan tidak mau kalah dengan aset yang dimiliki pengacara Hotman Paris Hutapea. Tentu saja rasa penasaran publik pun meningkat terkait seberapa fantastisnya aset yang dimiliki oleh Firdaus. Atas hal tersebut, sang ahli waris kerajaan Banten pun juga mengungkap bahwa sebagian besar tanah warisannya yang membentang dari Parung hingga Citayam telah diserahkan kepada Firdaus Oyobo. Tak tanggung-tanggung, luas lahan yang diklaim mencapai 110.000 hektar itu membentang hingga wilayah Rumpin dan juga melintasi 7 desa. Firdaus sendiri juga menegaskan bahwa Gunung Parung yang sebelumnya ia klaim sebagai miliknya ternyata masih masuk dalam kawasan milik ahli waris kliennya tersebut. Tak hanya itu, Firdaus pun juga menyoroti keberadaan situ atau Danau Tonjong yang terletak di area yang diklaim oleh dirinya, yaitu di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan, Firdaus pun juga menegaskan danau tersebut akan segera diambil alih dan jika dikelola dengan baik, berpotensi menjadi destinasi wisata baru yang begitu menarik. Pak Aep, semua total tanahnya 110.000 hektar ya? Iya, betul. Sampai ke arah Parung apa Jasi nggak? Nggak. Kalau sepotong saya baru sampai Rumpin Pak. Rumpin aja ya? Iya, sampai Rumpin aja. Gunung Sindur? Masuk Pak, Gunung Sindur. Gunung Sindur punya kita? Ekendo Purwoning 3 Pak. Oh. Masuk semua. Masuk semua. Kalau Gunung Pongkor? Pongkor nggak Pak? Pongkor nggak? Sindur doang ya? Udah masuk ke Banten itu Pak. Oh, Sindur udah nggak ya? Ke Banten ya. Oke, jadi 110.000 hektar tuh Pak ya? Punya bapak semua ya, punya keluarga ahli waris. Ahli waris. Ya, di gunung, termasuk Gunung Parung yang sawit itu. Oh iya, itu jelas Pak. Itu di penetapan di semua udah mengakui itu. Udah. Penetapannya udah ada semua. Ada semua Pak. Ya. Oke, alhamdulillah saya sekarang ketemu Pak Firdaus. Ya diurus lah ya. Biar hak kita berhasil Pak. Gitu. Siap. Aja. Berarti danau ini juga kita mau ambil alih ya. Masuk Pak, ini setu ini. Masuk setu ya. Setu ini satu Tonjong. Setu Tonjong ya. Ini di daerah Bilabong. Bilabong Tonjong. Oke. Ini tanahnya sampai ke sini-sini nih. Ini danau kalau kita kelola jadi tempat wisata keren banget. Jadi kalau gue sekarang ini punya gunung ngapain di heran? Gue nggak heran. Dan datangnya tuh mengalir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nggak minta, tahu ada cucunya Raja Banten minta tolong sama gue, ya dari generasinya Raden Prabu Ngabe Awan minta tolong sama gue cucunya Raja Bima karena gue dianggap amanah disuruh nyelesain masalahnya. Karena ada lahan dia di Parung 110.000 hektar masih diakui oleh orang-orang dan itu selesai ada penetapannya. Bukan gue ngaku-ngaku. Di luar kontroversinya yang sempat naik ke meja sidang hingga menuai pro kontra dari publik, Firdaus Oyobo memang sukses menggegerkan publik dengan pernyataan terkait dirinya yang mengaku lebih kaya dari Hotman Paris Hutapea. Bahkan dari pengakuannya di depan para awak media, kepemilikan aset di kawasan Gunung Parung Bogor yang selama ini ia ungkap ke media hanyalah sebagian kecil dari harta yang sebenarnya ia miliki. Namun, meski baru membuka secuil dari asetnya, namanya pun sudah mengguncang satu Indonesia dan kini membuat geger. Lebih dari sekedar kepemilikan tanah, Firdaus dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa status dirinya sebagai cucu Sultan dari Bima Nusa Tenggara Barat tidak dapat dibantah oleh siapapun. Firdaus pun menganggap bahwa kepemilikan gunung dan tanah luas bukanlah sesuatu yang mengherankan. Sebab menurutnya semua itu adalah anugerah yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhenti sampai di situ, Firdaus pun juga mengungkapkan
bahwa keberadaannya menarik perhatian seorang cucu Raja Banten yang kemudian datang meminta bantuannya. Sang ahli waris kerajaan Banten ini pun mempercayakan Firdaus untuk menyelesaikan permasalahan tanah warisan mereka yang membentang luas di daerah Parung mencapai 110.000 hektar. Bagi Firdaus, pertemuan ini pun bukanlah kebetulan, melainkan adalah takdir, mengingat ia dan kliennya sama-sama keturunan bangsawan, cucu dari seorang sultan. Sebenarnya gue nggak mau buka-buka ini. Itu baru sebagian kecil aset yang gue miliki gitu loh. Jadi yang bikin heboh sekarang ini gunung di Parung itu baru sebagian kecil aset yang gue miliki. Baru gue buka sebagian kecil aja udah heboh Indonesia nih. Bagaimana gue buka semua? Dan kalaupun gue punya aset itu, ya ngapain kaget lah, wong cucu gue, gue cucunya sultan, gitu loh. Gue nih keturunan Raja Bima dan tidak bisa dibantah oleh orang manapun. Gue cucunya raja, gitu loh. Dan Raja Bima itu menelurkan generasi Diponegoro, Pangeran Diponegoro kakek buyut gue, ya kan. Gajah Mada juga cucu-cucunya daripada Sang Bima kan gitu. Sejarah kerajaan yang tertulis di stambuk di naskah kuno kerajaan gue, ya, itu kan ada dari Sang Bima turun temurunnya bla 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 bla, lalu ada Gajah Mada sebagai generasinya Sang Bima, turun lagi ke bawah ada Pangeran Diponegoro, turun lagi di sini ada sultan, lalu ke gue. Kami ini kan para cucu sultan ini kan yang punya Nusantara. Jadi kalau Nusantara aja kita kuasai melalui cucu cicit kerajaan, bicara Lamborghini kecil banget. Gue ketawa ya. Kita ini udah bosen hidup kayak gitu tuh, udah bosen. Makanya kita cari, makanya gue ngegembel di Blok M, ya kan. Makanya gue jadi tukang ojek. Gue ngegembel jadi ini jadi itu, gitu. Karena kita udah bosen. Gue udah coba jadi pemulung, udah coba jadi supir angkot, udah coba jadi Gojek, Grab, pengamen, udah coba semua, tau-tau gue jadi kaya lagi kan gitu. Itulah gue bilang tadi, yang namanya generasi terah titisan. Lu mau bikin apapun tetap balik lagi, karena itu udah janji. Sumpahnya para leluhur gue memohon kepada Allah SWT bahwa anak cucu saya jangan sampai sengsara. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus pun juga mengungkap bahwa ia bukan hanya sekedar penerima tanah warisan saja, tetapi juga bertindak sebagai pengacara bagi cucu Raja Banten dalam sengketa tanah yang membentang luas di wilayah Parung hingga Citayam tersebut. Menurut Firdaus, dari total 110.000 hektar tanah yang diklaim, ia pun menerima fee atau jasa hukum sebesar 50% sebagai bentuk kompensasi atas jasanya dalam menangani kasus tersebut. Dengan kata lain, sebanyak 55.000 hektar tanah pun kini menjadi haknya. Meski kepemilikan tersebut belum disertifikatkan, Firdaus pun menegaskan bahwa tanah itu telah memiliki dasar hukum yang kuat dengan adanya penetapan serta putusan pengadilan yang mendukung klaim tersebut. Tak ingin hanya berbicara tanpa bukti, Firdaus pun menunjukkan berbagai dokumen yang ia klaim sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian wilayah Gunung Parung. Kalau lu tanya harta gue, berarti ini penyesatan informasi. Kan gue bilang, gue sebagai pengacara Prabu Raden Ngabei Awan, cucu dari Raja Banten atau Raja Sunda, kan gitu. Lalu dari 110.000 hektar, karena gue ditunjuk sebagai pengacara, diberilah fee persentase atau jasa hukum 50%. Jadi 50-50 karena dia gue urusin kasusnya. Artinya 55.000 hektar milik gue. Dari 2 verponding itu, kan ada 5 verponding. Dari 2 verponding yang gue urusin, 55.000 hektarnya adalah milik gue. Ini petanya, ini penetapan pengadilannya ya. Ini penetapan pengadilannya. Ini perpondingnya. Ya, ini salah satu perpondingnya ya. Salah satu perpondingnya, yang aslinya semua ada di ahli waris. Nah, ini jasa hukum gue ya, perjanjian jasa hukum. Jasa hukum gue ya, karena anak-anak buah gue kemarin gue kasih masing-masing 1 hektar, ada yang 5.000 meter. Ini surat dari BPN, tanda terima ya, tanda terima dari BPN nih,
verifikasi data dia. Ini dari kepala desa, ya, perponding. Ini juga pernyataan dari BPN, ini permohonan perlindungan hukum, ya, pernyataan dari BPN bahwa kita memohon perlindungan hukum dan BPN menyambutnya gitu loh, menjelaskan bahwa saat ini tanah saudara, maksudnya tanahnya ini dikelola oleh PTPN. Gunung itu dikelola PTPN, dan ada beberapa penggarap yang siap hengkang, yang udah telah menempati tanah itu bertahun-tahun, siap hengkang apabila diganti rugi. Ganti rugi artinya dia siap pergi asal penggarap ini diganti rugi, kompensasi lah gitu. Ada semua pernyataan-pernyataannya, putusan pengadilannya, ya, tentang waris dari Raden Prabu Ngabeawan. Lantas seperti apa pula sidang kedua perkara Undang-Undang ITE yang melibatkan Iklim Hakim kembali digelar pada Kamis 20 Februari 2025 secara tertutup di Pengadilan Jakarta Utara. Hingga suasana persidangan kemarin pun mendadak tegang ketika Hotman Paris tiba-tiba saja jatuh sakit saat sesi pemeriksaan sedang berlangsung. Hingga hakim pun mengambil keputusan untuk menunda sidang demi memberikan waktu bagi Hotman untuk mendapatkan perawatan. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di tengah sosok Firdaus Oiwobo yang mengklaim bahwa dirinya memiliki tanah seluas 110.000 hektar di Parung Bogor dan menunjukkan bukti kepemilikannya. Di sisi lain, perhatian publik pun masih tertuju pada persidangan ini yang mempertemukan kembali dua pengacara kondang, Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution. Ya, sidang kedua perkara Undang-Undang ITE yang melibatkan Iklim Hakim kembali digelar pada Kamis 20 Februari 2025 secara tertutup di Pengadilan Jakarta Utara, di mana kali ini posisi Hotman Paris yang menjadi saksi untuk menghadapi serangkai pertanyaan tajam dari tim kuasa hukum Rasman. Suasana persidangan pun mendadak tegang ketika Hotman Paris tiba-tiba jatuh sakit saat sesi pemeriksaan berlangsung. Raut wajahnya pun pucat pasi dan ia pun tampak kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Atas hal tersebutlah hakim pun mengambil keputusan untuk menunda sidang dan memberikan waktu kepada Hotman untuk mendapatkan perawatan. Momen dramatis pun terjadi ketika Hotman dibantu oleh rekan-rekannya keluar dari ruang sidang, di mana langkahnya pun tertatih, sementara ekspresi kelelahan jelas tergambar di wajahnya. Para pendukungnya bahkan sigap membawanya menuju mobil dan meninggalkan ruang sidang yang penuh dengan tanda tanya. Lehu Manan, tim kuasa hukum Rasman juga memberikan pernyataan bahwa sidang pun akhirnya diskors setelah Rahmat Riyadi melontarkan banyak pertanyaan kepada Hotman. Dan hal itulah yang diduga menjadi pemicu kondisi kesehatan Hotman yang menurun. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Saya sampaikan mewakili tim hukum, tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan tanggal 27 Februari 2025 dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit Dengan ambulan. Doakan saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai. Akan dilanjutkan oleh Bu Iladeniti, saudara Herwanto,
dan baru ke saya. Pikiran memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan, gitu ya. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil-ambil. Dia hilang fokus. Dipanggil Sehingga dia nggak jawab. ditanya pun kadang-kadang udah nggak respon. Jadi ya kita berharap Saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban. Karena aturannya begitu. Saya tahu Pak Hotman ini adalah pengacara internasional, pengacara yang handal, pengacara yang hebat. Beliau harus sehat, jangan sakit, karena rakyat banyak membutuhkannya. Banyak sekali, apalagi 911. Jadi jangan sampai sakit, cepat dirawat, cepat diobati, supaya banyak orang yang membutuhkan tangan dingin dan kepintaran Pak Hotman. Kami ini nggak siapa-siapa. Jadi jangan sakit ya Pak Hotman, kasih obat yang kuat, kita nanti ketemu hari Kamis. Bahwa reaksi daripada HPH ini, kalau saya lihat mungkin kita nggak tahu ya, staminanya agak turun tadi karena cukup banyak pertanyaan yang saya lontarkan, kemudian dibanturkan saya Rahmat Riyadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya lihat kemudian membuat dia over control. Jadinya kemudian sedikit banyak hampir kolab gitu. Nah, kemudian akhirnya majelis hakim mungkin melihat situasi itu menskor peradilan ini ya, sebenarnya menskornya setengah jam aja 30 menit, tapi akhirnya di skor itu kan sampai 1 jam kalau saya lihat kan, jam 1 baru dimulai kembali kan, ya kan, sorry setengah 2 ya baru dimulai kembali kan? Jam 1 ya kalau nggak salah ya, jam 1. Nah, baru kemudian bahwa jaksa langsung menyampaikan bahwa saksi HPH nggak bisa untuk melanjutkan karena langsung udah kolab, dijemput tadi sama ambulan. Sebelum sidang dimulai, rupanya sempat terjadi kendala administrasi yang melibatkan salah satu tim kuasa hukum Rasman, yaitu Herwanto. Ia pun mengaku sempat tertahan dan tidak boleh mengikuti persidangan lantaran tidak membawa surat berita acara sumpah yang asli. Situasi itu pun sempat menimbulkan sedikit ketegangan, namun akhirnya terselesaikan setelah Herwanto berhasil menunjukkan fotokopi dokumen tersebut. Dan berbicara mengenai seperti apa sidangnya tersebut berlangsung, Lehu Manan, kuasa hukum Rasman juga mengungkapkan seperti apa jalannya persidangan sebelum Hotman Paris pun tiba-tiba jatuh sakit. Di mana ia pun mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Hotman Paris yang hadir sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Iklim Hakim. Lehu Manan pun juga menjelaskan bahwa jalannya sidang pun diwarnai dengan perdebatan sengit, terutama ketika Hotman diminta untuk memberikan keterangan yang lebih jelas, di mana Hotman pun juga membantah terkait chat WA dengan Iklima. Starting tadi begitu dioper oleh Bang Rihat, kemudian dioper sama Pak Dr. Alvis, kemudian saya yang pembukanya cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menguras energi dari Pak Hotman Paris. Nah, jadi saya sudah jelaskan bahwa pertanyaan yang saya sampaikan adalah terkait bagaimana perkenalan yang bersangkutan Hotman Paris kepada Bang Rasman. Oke, di acara suatu stasiun TV, di mana stasiun TV tersebut mengundang Bang Rasman dengan Richard Lee. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pertanyakan kembali apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklima Putri Aprilia. Nah, memang dia bilang ada hubungan, tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA, ya dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau handphone daripada Iklim Hakim, padahal sudah disita dulu sebenarnya, ya kan Bang Rasman kan, sudah disita, jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja, tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Tetap kami akan lanjutkan pertanyaan kami di minggu depan, jadi kami akan memperbanyak pertanyaan kami karena baru 4 orang dari seluruh tim yang hari ini hadir, baru 4 orang yang bertanya. Contohnya saya, yang terakhir Rahmat Riyadi.
Jadi selanjutnya akan dilanjutkan nanti minggu depan oleh Ibu Ida, mungkin Pak Hermanto dan lain-lain, tim yang lain. Agak sedikit tegang karena Pak Hotman ini dia selalu menyudutkan Bu Ida, sebut-sebut Bu Ida. Jadi hakim beberapa kali menegur dia karena nggak sinkron gitu kan. Dia akan laporkan Bu Ida dan lain-lain. Maka hakim, saudara terdakwa jangan. Nah mungkin karena kencang, ketua majelis ngomong, pertanyaan kami nanti lembut-lembut aja Bu kalau bertanya, supaya jangan sakit gitu. Lantas seperti apa pula dukungan dari Ade Suryani, istri Rasman Nasution terhadap sang suami? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, nama Rasman Nasution kini sedang menjadi buah bibir di jagat media sosial. Lantaran dikenal sebagai sosok pengacara dengan pernyataan-pernyataan tajam dan kontroversialnya yang akhirnya membawa ke dalam pusaran konflik yang kian memanas. Tak hanya perseteruannya dengan Nikita Mirzani, namun juga pertarungannya dengan Hotman Paris Hutapea yang kini semakin menambah bara api. Di tengah badai kontroversi yang menggempur dari segala penjuru, ada satu sosok yang tetap teguh berdiri di sisi Rasman Nasution, yaitu Ade Suryani, istri kedua Rasman, yang tidak bergeming sedikit pun dalam memberikan dukungan bagi sang suami. Dengan ketulusannya sebagai seorang istri, Ade pun tidak hanya selalu hadir untuk menemani sang suami dalam menghadapi berbagai kasus. Namun, ia pun juga hadir sebagai sandaran, menyampaikan doa dan juga dukungannya di tengah gelombang kritik yang terus menggulung. Bahkan ketika ia ikut terseret dalam arus hujatan warganet lantaran membela sang suami, Ade pun tetap tidak goyah. Baginya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan, mengingat istri manapun yang berada di posisi seperti dirinya pasti akan melakukan hal yang sama, yaitu membela sang suami. Dari awal saya selalu bersupport Rasman. Kemudian saya juga tahu proses berawal ini dari mana, saya tahu semuanya. Bagaimana si perempuan ini datang ke kantor kami mengadukan bahwa dilecehkan, kemudian di kemudian hari mungkin ada perdamaian bilang dilecehkan gitu, bilang tidak ada tanda tangan apalah. Jadi saya selalu support Bang Rasman, berkontak komunikasi. Ini hanya kasus ITE, pencemaran nama baik di bawah 5 tahun gitu. Kok sedemikian rumitnya, sedemikian hebohnya, sedemikian ribetnya gitu loh. Kok seperti ini gitu, ada apa gitu. Makanya tempat Rasman harapan akhirnya itu di pengadilan gitu. Jadi kok seperti ini lagi, berarti itu kan akumulasi dari semua yang udah terjadi tekan ke Rasman ini. Bayangkan kalian loh, 38 bulan kalau nggak salah. Ini tuh proses ini bergulir 38 bulan. G19 itu udah bolak-balik diantar ke kepolisian. Mendadak gimana kami shock gitu. Kita lihat aja, mungkin bagi saya Rasman dan keluarganya mungkin jalan dalam Allah ya, dalam Tuhan kami dengan tiba Rasman begini. Tidak ada sebaik-baik menolong, sudah hanya Allah yang maha baik menolong kita. Itu aja kami bilang ke Bang Rasman juga. Itu penting segala upaya daya upaya udah dilakukan Bang Rasman. Setengah keras udah, protes udah, apalagi gitu kan. Ya sudah lah, kita lihat aja nanti apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.